terlebih dahulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dari 32 siswa di kelas 12 angka 2, ada yang tidak ada tadi? Ada semua, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian sebelum kita belajar, Bapak ingin memastikan dulu ruangan kita ini bersih. Coba dicek dulu kerapiannya. Sampah-sampah ada nggak di kelas? Ada ya? Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan baca doa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Agar pembelajaran kita ini berjalan lancar dan kita mendapatkan keberkahan dari doa yang sudah kita panjatkan. Silakan Bapak untuk membaca, memimpin untuk membaca doa. Semua siap? Siap. Doa mulai. Terima kasih atas doa yang sudah dibaca tadi. Sekali lagi mudah-mudahan dengan membaca doa apapun itu ya kegiatannya, setiap kita berkegiatan lebih baik dan akan lebih baik kalau kita awali dengan membaca doa. Termasuk kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak semua, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Di dalam pembelajaran ini nanti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu memahami konsep sabar dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan hikmah sabar, hikmah musibah dan ujian dengan penalaran kritis. Tujuan pembelajaran ketiga, kalian nanti mampu diharapkan menggunakan teknologi untuk menyusun presentasi tentang sikap sabar. Dan tujuan yang keempat, atau tujuan pembelajaran yang keempat, kalian nanti diharapkan mampu menginternalisasi nilai kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil poin-poin apa saja sih nilai-nilai kesabaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Pertanyaannya adalah mengenai pembelajaran yang sudah Bapak atau kita lakukan bersama di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kegiatan pembelajaran kita di minggu yang lalu apa? Materi apa yang kita bahas? Ya benar, cinta tanah air dan moderasi beragama. Ada yang masih ingat apa itu pengertian cinta tanah air? Siapa yang masih ingat? Putri, silakan Put, apa itu cinta tanah air? Sikap dan perasaan yang menunjukkan kesetiaan, penghargaan, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sikap ini tercermin dalam berbagai tindakan yang mendukung kemajuan, persatuan, dan kedaulatan negara. Oke. Sikap yang menunjukkan kesetiaan, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air. Oke, selanjutnya kemarin judulnya cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, pengertian moderasi beragama itu apa? Hadis. Moderasi beragama adalah cara beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan saling menghormati antar beragama. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragama. Oke, itulah cinta tanah air dan moderasi beragama. Kenapa penting kita ciptakan, kita terus pupuk namanya cinta tanah air dan moderasi beragama? Karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, yang beragam, mulai dari suku bangsanya, suku bahasa, kemudian agamanya, adat budayanya, dan sebagainya. Sangat beraneka ragam. Makanya perlu diciptakan rasa cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan perlu terus ditingkatkan atau diterapkan yang namanya moderasi beragama, supaya kehidupan beragama di Indonesia ini bisa harmoni, saling toleransi, sehingga tidak ada konflik yang kemudian muncul gara-gara ada persoalan agama. Sebelum berlanjut, sekarang Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya begini, ini sebagai pertanyaan pemantik ya. Di era yang teknologi yang sudah sedemikian rupa berkembangnya luar biasa, kemudian bagaimana
teknologi itu dapat membantu kita belajar tentang nilai-nilai Islam. Teknologi yang sudah begitu canggih sekarang ini bisa membantu kita belajar tentang nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah sabar di materi yang akan kita belajar ini. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Hakim. Teknologi dapat membantu kita belajar nilai-nilai Islam dalam menyediakan akses mudah ke sumber-sumber belajar seperti aplikasi Al-Quran dan hadis, ceramah online, video pembelajaran dan artikel Islami. Kita juga bisa mengikuti kajian virtual menggunakan media sosial untuk berdakwah serta memanfaatkan platform diskusi untuk bertukar pengetahuan agama. Dengan teknologi, pembelajaran Islam menjadi lebih fleksibel, interaktif dan dapat diakses kapan saja. Oke, terima kasih luar biasa jawabannya Hakim. Tepuk tangan. Ternyata teknologi ya sekarang ini yang sudah berkembang, manfaatnya luar biasa juga untuk kita belajar tentang nilai-nilai Islam. Kita bisa melihat tayangan di YouTube tentang ceramah agama. Berbagai judul ada. Mungkin kemudian kita bisa mengakses Al-Quran secara online, misalnya. Itu karena kejanggalan teknologi. Orang membaca Al-Quran tidak perlu sekarang harus bawa mushaf Al-Quran, nggak perlu. Cukup dengan handphone akses. Bahkan ada aplikasi yang menyediakan Al-Quran online. Banyak lagi manfaat teknologi. Kita bisa gunakan untuk belajar tentang nilai-nilai Islam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti. Ya. Di pembelajaran kali ini, Bapak nanti akan menggunakan metode pembelajaran PBL yang Bapak gabungkan dengan metode pembelajaran TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi memadukan pembelajaran berbasis PBL yang memadukan teknologi metode pedagogis dan konten Islami untuk memecahkan masalah nyata terkait kesabaran. Bapak akan putarkan materi dari YouTube untuk ditonton terlebih dahulu ya. Ini video yang kedua ya. Video yang kedua. Bisa dibaca ya? Bisa diikuti ya bacanya. Kemudian di video yang ketiga ini. Nah, itu tadi video pembelajaran yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Selanjutnya sebelum tugas Bapak berikan, Bapak ingin berikan pengantar dulu lah, pengantar materi tentang sabar menghadapi musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup adalah perjalanan penuh ujian. Sebagai manusia kita tak lepas dari berbagai bentuk musibah, baik kecil maupun besar. Musibah itu bisa berupa kegagalan dalam belajar, konflik dengan teman, kehilangan sesuatu yang berharga mungkin, atau bahkan ujian yang lebih berat dalam keluarga dan kehidupan pribadi. Semua ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji kekuatan iman dan kesabaran kita. Bagi seorang siswa, ujian dalam kehidupan sehari-hari bisa datang dalam berbagai bentuk. Kesulitan memahami pelajaran, hasil ujian yang tidak sesuai harapan, atau bahkan tantangan untuk menjaga hubungan baik dengan teman. Itu ujiannya. Dalam menghadapi semua ini, sifat sabar menjadi kunci utama. Sabar bukan hanya tentang menahan diri dari keluhan, tetapi juga tentang tetap berusaha tawakal kepada Allah dan menjadikan setiap musibah sebagai pelajaran baru. Dalam Al-Quran mengajarkan kita melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 bahwa di situ Allah menerangkan Allah akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Namun Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang mampu berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika menghadapi musibah. Dalam keseharian, kesabaran adalah pilar penting yang membantu siswa menghadapi tekanan akademik dan sosial. Dengan sabar, siswa kalian tidak mudah putus asa, mampu memperbaiki diri dan melihat setiap masalah sebagai peluang untuk
bertumbuh lebih baik. Kesabaran juga mendekatkan kita kepada Allah, menguatkan iman dan menjaga hati tetap tenang. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk bersabar dalam setiap ujian dan menjadikan jalan untuk meningkatkan kualitas diri serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak ingin kasih motivasi nih bagi baru. Jadi anak-anak yang hebat semua, tugas bukan hanya sekedar kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi juga kesempatan emas untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan potensi terbaik kalian. Jadi jangan ngantuk dong, masih pagi udah mual terus. Ingatlah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah langkah menuju kesuksesan. Termasuk dalam menjalankan tugas nanti, pembelajaran nanti. Saat kalian mengerjakan tugas, kalian sedang melatih kemampuan berpikir. Nanti, belajar itu melatih kemampuan berpikir, kreativitas dan tanggung jawab, hal-hal yang menjadi bekal penting untuk masa depan kalian. Proses pembelajaran, jangan pernah takut untuk mencoba karena tidak ada usaha yang sia-sia. Baik, sekarang kelompok sudah terbentuk ya berdasarkan hasil analisis diagnostik yang sudah Bapak lakukan di minggu yang lalu. Bapak ingin memberikan contoh kasus nyata ya. Begini, seorang siswa kehilangan barang berharganya. Bapak contohkan laptop aja ya. Laptopnya hilang, tapi dia bisa sabar dan menemukan hikmah di balik kejadian tersebut. Nah, Bapak minta secara individu masing-masing artinya untuk mengidentifikasi masalah dari kasus tersebut. Kalian identifikasi langkah-langkahnya seperti ini, misalkan perasaan apa yang dirasakan ketika kehilangan barang tadi itu, kemudian kira-kira penyebabnya apa, kemudian dampak yang dirasakan apa, sebagai bahan identifikasi ya. Kemudian langkah-langkah dalam menghadapi masalah itu apa? Mungkin ada dampak jangka pendek, mungkin ada dampak jangka panjang, dan kemudian selanjutnya solusinya seperti apa, terus hikmah dari kejadian itu bagaimana? Kira-kira tahapan identifikasinya seperti itu. Ya silakan diidentifikasi. Sudah ada yang bisa menyimpulkan hasil analisisnya, kemudian untuk disampaikan. Silakan yang sudah. Ya, Putri silakan. Apa hasil identifikasi masalah dari yang sudah kamu lakukan analisis? Dari analisis saya, contoh kasus seorang siswa kelas 12 kehilangan laptop yang selama ini digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah dan persiapan ujian. Laptop tersebut sangat penting karena berisi banyak tugas, catatan, dan dokumen pribadi. Kejadian ini membuatnya merasa sangat sedih, kecewa, dan panik. Hasil identifikasi masalah secara individu. 1. Perasaan yang dirasakan: kecewa karena barang berharga yang dibutuhkan hilang, sedih dan marah pada diri sendiri karena mungkin merasa ceroboh. Hikmah di balik kejadian. Kejadian ini mengajarkan siswa untuk lebih bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan lebih bersyukur atas barang-barang yang dimiliki. Selain itu, pengalaman ini melatih kesabaran dalam menghadapi musibah dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Sudah? Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Putri. Oke, baik, terima kasih atas analisisnya, identifikasinya terkait kasus, contoh kasus yang Bapak berikan tadi. Kalian luar biasa. Kemudian dari kelompok yang sudah Bapak bagi ini, halo. Dari kelompok yang sudah Bapak bagi, Bapak kasih juga seperti ini. Kelompok 1, Bapak beri tugas untuk mencari tahu ayat-ayat atau hadis yang terkait tentang sabar menggunakan buku pegangan. Ya, boleh buku pegangan ataupun referensi lewat media internet, ya Google. Kemudian kelompok 2, Bapak minta untuk membuat analisis sederhana tentang hikmah sabar, hikmah musibah dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun kelompok 4. Kelompok 4 Bapak minta hal yang sama. Nah, untuk kelompok 3 ini Bapak minta untuk menyusun presentase digital menggunakan poin-poin tentang cara menunjukkan kesabaran. Paham? Ya, silakan dikerjakan.
Silakan kerjakan. Jadi nanti PowerPoint-nya terstruktur ya. Tata penyampaiannya, penyusunannya itu harus terstruktur rapi. Dan nanti Bapak rapi. Sementara itu dulu disusun konsepnya seperti apa, kemudian disiapkan materinya nanti yang bacanya siapa, bisa terstruktur dan rapi pembuatannya. Baik, waktu diskusi udah cukup ya. Udah cukup, sekarang waktunya untuk melakukan persentase dari hasil tugas diskusi yang sudah Bapak berikan. Kita mulai nanti dari kelompok 1. Sekarang waktu persentase untuk kelompok 3. Akan kelompok 3 untuk ke depan menyampaikan persentasenya. Silakan kelompok 3. Oke, jadi nanti setelah teman-teman kalian kelompok 3 melakukan persentase, silakan nanti ditanggapi ya hasil persentasenya. Tanggapi itu ada 3. Memberikan apresiasi. Halo. Memberikan apresiasi atas presentasi yang sudah mereka lakukan. Kemudian boleh bertanya terkait dengan materi yang sudah mereka sampaikan. Paham ini? Oke. Silakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Baiklah, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Wanda. Pengertian sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menjaga emosi dan tetap bersikap tenang saat menghadapi ujian, kesulitan atau musibah. Pentingnya kesabaran membantu menjaga ketenangan pikiran, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Dalil tentang kesabaran. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu tidak lain kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat An-Nahl ayat 127. Hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Tidak ada anugerah yang lebih baik dari dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menunjukkan kesabaran. Pertama, mengontrol emosi. Jangan langsung bereaksi ketika merasa marah atau kecewa. Kedua, berpikir positif, fokus pada hikmah dari setiap peristiwa. Ketiga, berdoa dan berserah diri, memperkuat doa untuk memohon ketenangan hati. Keempat, menghindari keluh kesah berlebihan. Cobalah mencari solusi daripada mengeluh terus-menerus. Kelima, melatih diri melalui kebiasaan kecil, mulai dari hal sederhana seperti antri dengan tertib atau menyelesaikan tugas tanpa menunda-nunda. Manfaat kesabaran membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Menutup kesimpulannya, Baik, sekian presentasi dari saya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau menanggapi dari presentasi teman-teman kalian di kelompok 3? Oke, silakan. Presentasinya udah bagus, menurut saya udah bagus, PowerPoint-nya pun sudah bagus. Jadi saya mau bertanya, mengapa berpikir positif penting dalam menunjukkan kesabaran ketika menghadapi masalah? Enggak, ya itu Baik, terima kasih atas kiranya karena yang akan dijawab oleh Ibu Ririn. Silakan. Saya akan menjawab.
jawabannya dari kelompok 1, yaitu Putri Ratnasari. Berpikir positif sangat penting dalam menunjukkan kesabaran karena mengurangi stres, yaitu berpikir positif membantu kita mengurangi kecemasan dan stres yang muncul pada saat menghadapi kesulitan, sehingga kita bisa tetap tenang dan fokus pada solusi. Mempercepat pemulihan, yaitu dengan berpikir positif kita bisa lebih cepat bangkit dan belajar dari pengalaman, alih-alih terjebak dalam keluh kesah atau rasa putus asa. Menumbuhkan rasa bersyukur, seperti berpikir positif membantu kita melihat sisi baik dari setiap peristiwa, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, dan menumbuhkan rasa syukur atas apa yang masih ada. Dengan berpikir positif, kita bisa lebih sabar dan menghadapi masalah dengan bijak. Sudah. Oke, sudah terjawab pertanyaan Putri nomor 1. Apakah cukup kuat dengan jawabannya? Yang lain mau bertanya? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, silakan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas partisipasi aktifnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah berhasil menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Selanjutnya di bagian ini Bapak minta salah satu kalian nanti memberikan refleksi tentang apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kesabaran dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Ya, silakan siapa yang bisa memberikan refleksi terkait pembelajaran kita ini. Silakan, Chris. Wakil teman-temannya, silakan. Bagaimana kesabaran dapat diterapkan dalam berbagai situasi, yaitu 1. Kesabaran dalam belajar adalah dalam menghadapi ujian dan tugas sekolah. Kesabaran sangat diperlukan. Siswa sering merasa stres atau tertekanan dengan banyaknya tugas. Namun dengan bersabar kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih teratur dan tenang. Misalnya, jika mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, kita dapat bersabar dengan berusaha lebih keras dan meminta bantuan dari teman atau guru. Melalui pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Oke, terima kasih Agis sudah mewakili teman-temannya memberikan refleksi terkait pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Bapak akan melakukan evaluasi lanjutan lagi sebagai refleksi ya, refleksi lanjutan berupa kuis singkat. Bapak sudah buatkan soal dalam Google Form. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 sebagai bahan refleksi untuk evaluasi. Nah, Bapak saya di grup, silakan dilihat handphonenya. Kerjakan ya, waktunya 15 menit saja. Sudah selesai? Oke, sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih. Selanjutnya di bagian penutup, Bapak ingin melakukan rangkuman singkat ya dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ada beberapa poin yang Bapak rangkum. Kesimpulannya, kesabaran bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap ketentuan dari Allah, takdir dari Allah. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu bersabar dalam setiap ujian hidup, karena setiap musibah atau kesulitan, kesabaran menjadi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala dan menemukan hikmah yang dapat memperbaiki diri. Itu kira-kira yang bisa Bapak rangkum dari hasil
diskusi yang sudah kalian presentasikan. Selanjutnya ada sedikit umpan balik ini yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk kelompok 3, menurut Bapak struktur presentasinya sudah sangat jelas. Kalian sudah mampu mempresentasikan secara terstruktur ya. Poin-poinnya itu juga sudah jelas. Visual atau media yang digunakan, backgroundnya juga sudah bagus. Interaksi keterlibatannya juga perhatikan sudah sangat baik. Adapun yang perlu diperbaiki untuk kelompok 3 ya keragaman gaya penyajian. Ya, jika dimungkinkan ditambah variasinya dalam bentuk video pendek atau kutipan tokoh-tokoh yang bisa menunjukkan kesabaran dapat membuat presentasi lebih baik, menarik dan dinamis. Jadi kalau misalkan ada video atau kutipan dari tokoh-tokoh yang bisa ditampilkan, itu akan lebih menarik lagi. Kemudian tata letak desain PowerPoint-nya, walaupun sederhana, tapi ya sebaiknya diperbaiki pilihan warna latar belakangnya ya. Dibikin misalkan pakai Canva gitu, kan akan lebih menarik tampilannya. Mungkin kira-kira itu umpan balik yang Bapak berikan. Terakhir, Bapak minta nanti masing-masing, kalau tadi kan ada refleksi disampaikan oleh Agis mewakili teman-teman ya, refleksi kelas. Nanti Bapak minta kalian masing-masing secara individu menulis refleksi pribadi di buku catatannya masing-masing tentang pelajaran yang didapat atau yang dapat kalian ambil dari hasil belajar hari ini, yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Paham ya? Oke. Di bagian penutup terakhir Bapak ingin supaya kegiatan kita ini berkah, mari kita bersama-sama kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Silakan kembali ke kelas untuk memimpin membaca doa. Semua siap. Siap. Doa mulai. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan hasil belajar kita hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Dan untuk menutupnya pembelajaran kali ini Bapak tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.